Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yeremias Bolikein, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Flores Timur. Pada video kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak dirumuskan melalui inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi atau suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal-hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Ini berkaitan dengan menemukan hal-hal positif dalam diri maupun dalam lingkungan sekolah, di mana dapat dipertahankan dan menemukan strategi baru untuk membuat perubahan-perubahan. Visi guru penggerak yang dibuat dengan pendekatan inquiry apresiatif dapat diwujud nyatakan dengan metode Bagja. B, yang pertama buat pertanyaan. Ini berkaitan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran, penyelidikan, dan perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Setelah membuat pertanyaan utama, maka langkah yang berikut adalah ambil pelajaran. Ini berkaitan dengan menuntun pengambilan pelajaran positif yang dialami oleh individu, kelompok, berkaitan dengan perubahan-perubahan yang akan kita lakukan di sekolah. Tahapan yang berikut gali mimpi. Ini berkaitan dengan menyusun narasi untuk menggali ide atau mimpi sehingga memberikan gambaran terkait perubahan yang mau kita lakukan. Setelah membuat gambaran terkait perubahan-perubahan yang mau dilakukan, maka langkah yang berikut adalah jabarkan rencana. Ini berkaitan dengan guru-guru atau komunitas di sekolah akan mengidentifikasi tindakan yang dilakukan untuk melakukan perubahan-perubahan. Tahapan yang terakhir adalah atur eksekusi. Ini berkaitan dengan siapa saja yang terlibat dalam tahapan-tahapan perubahan. Ini akan membantu transformasi rencana yang dibuat akan menjadi nyata. Visi yang saya angkat dalam video kali ini atau yang akan saya lakukan di sekolah nanti adalah menanamkan dan menggerakkan budaya literasi di sekolah. Dengan prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan minat baca siswa dengan membuat pojok literasi kelas. Untuk meningkatkan minat baca siswa dengan membuat pojok literasi kelas, maka kita melaksanakannya dengan tahapan-tahapan Bagja. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Untuk buat pertanyaan utama ini merupakan dasar untuk menentukan arah penyelidikan. Dibuat untuk memprovokasi dan juga menginisiasi perubahan. Ada dua pertanyaan dasar yang kami siapkan. Yang pertama, apa yang harus saya lakukan agar minat baca dalam membaca meningkat? Yang pertama, bahwa semua kegiatan harus diketahui oleh kepala sekolah, maka langkah pertama harus berdiskusi dengan kepala sekolah. Setelah itu dengan rekan sejawat, rekan-rekan guru, warga sekolah lainnya, dan juga bisa berdiskusi dengan kepala perpustakaan sekolah. Yang kedua, bagaimana cara mewujudkan pojok literasi di kelas. Untuk membuat pojok literasi di kelas, minimal guru memiliki gambaran-gambaran tentang pojok literasi di kelas. Oleh karena itu, guru harus mencari informasi terkait pojok literasi kelas, baik melalui internet ataupun melalui sumber-sumber lainnya. Tahapan yang kedua, ambil pelajaran. Di sini menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukan hal-hal positif dengan cara menggali, memperoleh data melalui diskusi dan survei. Ada 3 pertanyaan yang kami angkat adalah aktivitas apa saja yang saya lakukan agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, maka kita perlu membangun diskusi dengan guru dan sekolah-sekolah yang sudah menerapkan pojok literasi kelas, yang sudah berhasil. Yang kedua, bagaimana meningkatkan minat baca di kelas. Kita juga perlu menemukan potensi
atau kekuatan sekolah lain. Itu dengan cara mencari informasi, mengamati program baik guru dan sekolah lainnya, dan meniru program pojok literasi kelas. Ya kita amati, kita tiru, dan kita modifikasi. Yang ketiga, situasi apa yang mendukung praktik baik yang dilakukan adalah lingkungan belajar di kelas yang aman dan nyaman. Itu sudah menjadi modal awal. Tahapan ketiga adalah gali mimpi. Ini berkaitan dengan menyusun gambaran secara umum bila mana inisiatif ini terwujud, atau bahasa sederhananya membayangkan jika pojok literasi kelas ini berhasil dibuat. Ada dua pertanyaan yang kami angkat. Bagaimana perasaan saya dengan adanya pojok literasi yang nyaman di kelas? Berkaitan dengan perasaan, tentunya sangat bahagia membayangkan bahwa kelas nyaman, tenang, menarik. Apa kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika minat baca anak meningkat? Dengan adanya pojok baca, maka anak-anak akan membaca di pojok literasi. Dan suasana kelas tentunya nyaman dan tenang. Dan dengan sendirinya akan menjadi karakter anak untuk selalu membaca dan terus membaca. Tahap yang keempat adalah jabarkan rencana. Ini berkaitan dengan mengidentifikasi tindakan konkret untuk menjalankan langkah-langkah yang sederhana. Jadi perlu dilakukan langkah-langkah untuk membuat pojok literasi kelas. Ada dua pertanyaan yang kami angkat. Yang pertama, apa langkah-langkah untuk menyiapkan pojok literasi yang menarik bagi anak-anak? Pada tahapan sebelumnya sudah berkaitan dengan diskusi, menggali hal-hal positif pada guru dan sekolah lain. Maka pada tahap ini, tahap persiapan, yaitu menentukan waktu dan menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, tahap pelaksanaan, yaitu pembuatan pojok literasi kelas dan juga mendatangkan buku bacaan yang menarik. Apa langkah yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan minat baca siswa? Untuk menumbuhkan minat baca siswa tentunya dibuat program-program yang menarik sehingga membuat pojok literasi kelas itu selalu dikunjungi oleh siswa. Tahapan terakhir yang kami gunakan adalah atur eksekusi. Ini berkaitan menentukan siapa yang berperan, siapa saja yang berinteraksi dalam pembuatan pojok literasi kelas, dan juga jalur komunikasi yang digunakan. Pertanyaan, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam meningkatkan minat baca siswa? Yaitu kepala sekolah dan rekan sejawat. Kapan waktu pengerjaan pojok literasi kelas ini rencanakan tanggal 22 Juli tahun 2023. Apa saja alat bahan yang digunakan? Alat yang kami gunakan agar gaji, parang, pemukul kuas, dan lain-lain. Bahan yang digunakan bambu, tali rafia, cat, dinding, karpet, kursi meja, dan lain-lain. Bagaimana strategi untuk mewujudkan visi tersebut secara konsisten? Melakukan refleksi untuk mengetahui sejauh mana capaian dengan lembaran observasi atau lembaran kuesioner. Demikian video dari saya berkaitan dengan visi guru penggerak yang dirumuskan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif menggunakan metode Bagja. Akhir kata, salam dan bahagia.